Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila, NPM saya 19630214 dari kelas 4O reguler pagi Banjarmasin. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai enkapsulasi. Nah, enkapsulasi itu adalah pembungkusan pemrograman agar tidak dapat diakses secara sembarangan dan juga untuk menyederhanakan penggunaan proses itu sendiri. Di dalam enkapsulasi ada cara melakukan enkapsulasi data, yaitu yang pertama dengan cara mendeklarasikan instance variabel sebagai private. Nah, di sini saya mempunyai dua variabel dan salah satunya saya deklarasikan menjadi private. Nah, di mana ketika instance variabel itu dijadikan private, maka variabel ini tidak bisa lagi diakses di kelas lain. Nah, bagaimana cara kita jika ingin mengaksesnya pada kelas lain? Di sini saya mempunyai dua kelas. Yang pertama ada kelas nilai dan ada kelas nilai beraksi. Pada kelas nilai, instance variabelnya tadi saya deklarasikan menjadi private. Nah, caranya agar bisa variabel nilaiku ini kita akses pada kelas nilai beraksi, maka kita lakukan cara yang kedua, yaitu dengan cara mendeklarasikan metode yang sifatnya public untuk mengakses variabel tersebut. Nah, di sini saya mempunyai dua metode, yaitu yang pertama ada metode mutator atau setter untuk memasukkan nilainya. Kemudian di sini juga ada metode aksesor atau getter untuk mengembalikan nilai dari variabel tersebut. Nah, kemudian pada kelas nilai beraksi di sini saya telah membuat metode main, kemudian telah membuat objek yaitu data nilai, kemudian saya isikan variabel atau atribut yang telah saya buat tadi, yaitu data nilai sama dengan nama dan NPM. Di sini adalah instance variabel yang kedua. Nah, kemudian untuk menjalankannya atau mengaksesnya pada kelas nilai, di sini saya memanggil metode yang bersifat public. Yang pertama tadi kan ada metode mutator. Di sini saya masukkan nilainya 95. Kemudian di sini saya panggil lagi metode aksesornya untuk mengembalikan nilainya, yaitu get nilai. Kemudian jika kita jalankan nilai beraksi tadi, kita klik kanan pada kelasnya, kita klik run file, atau bisa juga mengklik atau menekan shortcut Shift F6. Nah, di sini sudah jalan programnya, yaitu di sini outputnya keluarannya ada nama mahasiswa, kemudian NPM-nya, kemudian ada nilai UTS-nya. Padahal instant variabel nilai ini tadi berada di dalam kelas nilai Java ini dan juga sifatnya private, harusnya tidak bisa diakses, namun bisa diakses pada kelas nilai beraksi karena kita menggunakan metode yang bersifat public. Kemudian selain itu, implementasi dari konsep enkapsulasi ini ada 4, yaitu private, public, kemudian ada protect, dan juga tanpa tanda. Nah, yang kita gunakan tadi sudah 2, yaitu ada private dan public. Dimana private ini, jika instance variabel dijadikan private, maka variabel ini tidak bisa diakses di kelas lain. Kemudian ada public. Public ini bisa diakses pada kelas yang sama, package yang sama, di dalam subclass dan package yang lain karena mempunyai akses yang lebih luas. Kemudian yang ketiga ada protected. Nah, di sini kita tidak menggunakannya, tapi protected itu bisa dibaca pada kelas lain atau package yang lain asal dia berada di dalam kelas turunannya. Kemudian ada juga tanpa tanda. Tanpa tanda itu seperti ini contohnya. Nah, tanpa tanda ini bisa diakses pada kelas yang berbeda, namun harus pada package yang sama. Kemudian selain itu kita juga mengetahui konsep kerja enkapsulasi ini. Nah, konsep kerja enkapsulasi ini yaitu dengan melindungi suatu program dari akses program lain yang mempengaruhinya. Kemudian enkapsulasi ini juga memiliki manfaat, yaitu untuk menjaga keutuhan program yang dibuat dengan konsep dan rencana yang sudah ditentukan dari awal. Kemudian tujuan dari enkapsulasi ini ialah untuk menyembunyikan suatu proses dari penyalahgunaan sistem serta menyederhanakan sistem itu sendiri. Nah,
Itu saja materi yang dapat saya sampaikan dari enkapsulasi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.